Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada mahasiswa di kelas akuntansi manajemen. Selama 1 semester ke depan kita akan bersama-sama belajar mengenai akuntansi manajemen. Nah, untuk di bagian awal di bab ini kita akan membahas mengenai pengertian dari akuntansi manajemen, kemudian ada perbedaannya dengan akuntansi keuangan, ada sistem informasi akuntansi manajemen. Nah, bagian berikutnya kita juga akan membahas mengenai sejarah dari akuntansi manajemen, serta perkembangan terkini yang ikut mempengaruhi akuntansi manajemen. Selanjutnya di bagian terakhir itu akan membahas mengenai peran akuntan manajemen, profesi akuntan manajemen, dan kode etik akuntan manajemen. Oke, sekarang kita langsung bahas ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari akuntansi manajemen. Jadi ada dua istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan akuntansi manajemen, yaitu ada manajemen accounting dan managerial accounting. Dalam tulisan di bahasa Inggris, kedua istilah tersebut itu memang lazim digunakan dan lazim ditemukan di berbagai judul buku atau nama mata kuliah. Namun dalam tulisan berbahasa Indonesia, istilah yang lazim digunakan itu adalah akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen itu sendiri adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, mengakumulasi, menyiapkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang digunakan oleh manajemen untuk melakukan kegiatan manajemen yang ada di organisasi tersebut. Nah, dari pengertian tersebut, itu ada dua esensi utama, yaitu yang pertama ada penyediaan informasi, yang kedua penggunaan informasi. Nah, penyediaan informasi. Jadi, penyediaan informasi ini dilakukan oleh akuntan manajemen. Sedangkan untuk penggunaan informasi dilakukan atau digunakan oleh manajer tingkat bawah sampai manajer tingkat atas. Sebelumnya kalian sudah belajar mengenai akuntansi biaya. Jadi istilah akuntansi manajemen dan akuntansi biaya itu lazim ditemukan di dalam dunia pendidikan ya. Jadi kedua istilah tersebut memang relatif bisa dibedakan dengan mudah berdasarkan topik yang akan dibahas gitu. Kalau kemarin akuntansi biaya itu fokusnya pada penyediaan informasi biaya produk. Contohnya ada akumulasi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik yang dibebankan pada produk. Sementara untuk akumulasi biaya di luar biaya produk ini dibicarakan pada akuntansi manajemen. Topik lain yang di luar akuntansi biaya juga dibicarakan di dalam akuntansi manajemen, seperti misalnya ada biaya kualitas, kemudian ada produktivitas, perencanaan laba, keputusan taktis, terus ada keputusan investasi modal, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bicarakan satu persatu di mata kuliah akuntansi manajemen. Perbedaan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Jadi di sini ada beberapa perbedaan ya. Yang pertama itu bisa dilihat dari segi pemakai utama informasi. Kalau akuntan manajemen, pemakai utama informasinya itu adalah dari pihak internal perusahaan. Siapa pihak internal perusahaan? Ya, manajemen itu mulai dari manajemen tingkat bawah sampai tingkat puncak. Kemudian kalau pemakai utama informasi akuntansi keuangan itu adalah pihak eksternal perusahaan. Contohnya seperti investor, kreditor, pemerintah. Nah, informasi dari akuntansi keuangan itu nantinya disajikan dalam bentuk laporan keuangan pokok. Ya, yang pertama seperti laporan laba rugi, kemudian ada laporan posisi keuangan, arus kas, serta perubahan modal. Yang kedua itu dari restriksi. Akuntansi manajemen itu tidak ada aturan yang mengikat. Jadi justifikasi itu berdasarkan pada manfaat atau biayanya saja.
Tapi untuk akuntansi keuangan itu prinsipnya adalah yang berlaku umum, yaitu adalah PABU. Nah, salah satu elemen PABU yang menjadi dasar dari pencatatan transaksi keuangan itu adalah PSAK. Jadi PSAK itu adalah pernyataan standar akuntansi keuangan. Nah, PSAK ini dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Kemudian ada jenis informasi. Kalau jenis informasi dari akuntansi manajemen yang dihasilkan itu adalah informasi keuangan dan non-keuangan. Contoh informasi keuangan, contohnya adalah informasi biaya produk, informasi penjualan, dan biaya lain. Kalau untuk yang non-keuangan itu adalah informasi jenis-jenis bahan yang digunakan untuk produksi, terus jumlah produksi, mesin-mesinnya, jumlah pegawai, jumlah jam lembur, serta produk-produk cacat. Kalau untuk akuntansi keuangan jelas ya, informasi yang disediakan itu adalah informasi keuangan. Untuk yang keempat adalah orientasi waktu. Jadi akuntansi manajemen itu orientasinya pada masa depan. Jadi hal ini terkait dengan istilahnya relevansi. Jadi salah satu kriteria relevansi ini adalah dapat digunakan untuk memprediksi. Akuntansi manajemen itu kan salah satunya dia akan menghasilkan informasi rencana penjualan, rencana produksi, dan target laba. Nah, itu merupakan informasi yang belum terrealisasi dan nantinya diharapkan terjadi pada masa depan. Penekanan informasi akuntansi manajemen adalah pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depan. Kalau akuntansi keuangan berarti orientasi waktunya adalah pada masa lalu. Jadi semua data yang dicatat itu adalah semua data yang sudah terjadi atau data historis. Untuk lingkup informasi, akuntansi manajemen itu informasi yang disajikan secara terperinci. Akuntansi keuangan itu ringkas. Untuk bidang pengetahuan, akuntansi manajemen terkait dengan berbagai bidang pengetahuan. Jadi proses manajerial itu kan pasti membutuhkan berbagai jenis pengetahuan ya. Contohnya ilmu ekonomi dan ilmu manajemen itu nantinya dibutuhkan untuk menjalankan bisnis secara umum. Kalau ilmu psikologi juga dibutuhkan untuk mengembangkan dan memotivasi para karyawan. Sedangkan ada lagi yang dibutuhkan yaitu ilmu teknik. Teknik ini nantinya bisa dikembangkan untuk mengembangkan produksinya. Kalau akuntansi keuangan ini hanya membutuhkan ilmu ekonomi khususnya dari akuntansi itu sendiri. Itu beberapa perbedaan antara akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan. Berikutnya adalah sistem informasi akuntansi manajemen. Jadi informasi ini adalah data yang mengandung arti. Data itu sendiri adalah fakta berupa angka, bisa karakter, gambar, isyarat, suara yang bisa merepresentasikan suatu keadaan yang kemudian digunakan sebagai masukan dari sistem informasi akuntansi manajemen. Nah, informasi dibutuhkan oleh manajer untuk melaksanakan proses manajemen seperti untuk perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan. Informasi tersebut dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi manajemen. Kemudian ada pemrosesan informasi. Jadi sistem informasi akuntansi manajemen ini adalah suatu sistem informasi yang mentransformasi input dengan menggunakan proses untuk menghasilkan output yang dibutuhkan untuk mendukung pengambilan keputusan. Ada 3 kata penting yang terkandung dalam pengertian sistem informasi akuntansi manajemen. Yang pertama itu ada input. Input ini adalah data yang direkam dari peristiwa ekonomi yang terjadi di perusahaan. Kemudian yang kedua itu ada proses. Jadi proses ini adalah pengubahan data menjadi informasi. Prosesnya itu mencakup yang pertama ada mengidentifikasi, mengukur, mengakumulasi, menganalisis, serta melaporkan. Setelah data diproses,
nantinya akan mendapatkan output atau hasilnya berupa informasi. Informasi dalam bentuk apa? Dalam bentuk laporan biaya produk, biaya aktivitas, pembelian, pemakaian bahan, juga jam kerja. Setelah ada outputnya atau hasilnya, maka hasil atau informasi tersebut akan digunakan oleh pemakai. Nanti pemakai akan memberikan umpan balik kepada perusahaan itu. Itu adalah alur dari sistem informasi akuntansi manajemen. Nah, informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi manajemen itu digunakan untuk mendukung aktivitas manajemen. Aktivitas manajemen yang ada di perusahaan itu ada 3 yang utama, yaitu yang pertama ada perencanaan. Jadi kalau perencanaan ini adalah aktivitas yang dilakukan untuk menentukan tujuan dan metode yang digunakan dalam mencapai tujuan tersebut. Jadi nanti proses perencanaan ini bisa menghasilkan rencana jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Dalam dokumen perencanaan biasanya dituangkan mengenai program-program serta perincian dari aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh dokumen perencanaan tahunan itu adalah anggaran. Selanjutnya yaitu ada aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian jelas ya, jadi aktivitas yang dilakukan untuk memonitor pelaksanaan. Kemudian ada pengambilan keputusan. Kalau pengambilan keputusan berarti proses pemilihan suatu alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang telah tersedia. Itu untuk 3 aktivitas utama pada proses manajemen. Kita beralih ke bagian selanjutnya yaitu mengenai sejarah akuntansi manajemen. Awalnya hanya dikenal dengan istilah akuntansi saja ya, jadi tanpa membedakan mana sih itu akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan. Jadi walaupun akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan ini merupakan pengetahuan yang berbeda, tapi sejarah dan perkembangannya itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, di sini akan saya uraikan sedikit mengenai sejarah perkembangan akuntansi. Yang pertama yaitu sebelum double entry system, periode Mesopotamia. Jadi ada beberapa kejadian di periode ini. Yang pertama adalah sudah muncul industri-industri kecil. Bahkan di sini bank juga sudah ada. Nah, bank yang di Mesopotamia ini menggunakan emas dan perak sebagai standar ukuran nilai. Nah, pada masa ini bank juga sudah memberikan kredit dalam bisnis. Ada yang namanya kejadian Code of Hammurabi. Nah, ini adalah ketentuan undang-undang. Jadi, undang-undang ini mengatur aktivitas bisnis pada masa itu. Berdasarkan undang-undang ini, agen-agen penjual ini dituntut untuk membuat daftar harga price list gitu. Jadi, sudah muncul daftar harga. Kemudian juga pada masa ini sudah dikenal dengan juru tulis. Jadi menulis semua kesepakatan transaksi yang terjadi. Periode zaman Mesir, Cina, Yunani, dan Romawi kuno. Ada beberapa kejadian utama. Yang pertama adalah pajak berupa kain dan minyak yang dibayar rakyat kepada raja. Kemudian ada efisiensi program atau efisiensi pelaksanaan program pemerintah. Ada uang koin, kemudian bank, buku kas, anggaran tahunan, serta penyusunan kertas. Berikutnya ada periode medieval England. Kalau ini ada 2 kejadian utama, yaitu Domesday Book. Kalau Domesday Book ini adalah buku yang berisi catatan tanah dan bangunan milik masyarakat serta pajak yang harus dibayar. Yang kedua itu ada Great Roll of Exchequer, yaitu isinya itu adalah buku catatan yang berisi catatan sewa, denda, dan pajak yang harus dibayar oleh rakyat kepada Raja Inggris. Selanjutnya yaitu ada pengenalan double entry system. Ini terjadi pada masa Renaissance ya. Temuan penting ini mempengaruhi perkembangan sejarah akuntansi yang ada, yaitu sistem pencatatan ganda atau yang kita kenal dengan
sistem double entry ya. Kemudian yang ketiga itu ada akuntansi setelah double entry system. Pertama ada perkembangan awal akuntansi manajemen. Kejadian utamanya itu muncul catatan-catatan produksi. Yang kedua ada 7 factor, ini terkait dengan 7 faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi. Faktor ini adalah 7 faktor yang mempengaruhi perbaikan dari perhitungan laba. Untuk yang kedua itu ada revolusi pertama akuntansi manajemen. Kejadian utamanya itu adalah adanya pendidikan formal akuntansi manajemen. Kemudian ada buku teks akuntansi manajemen, berbagai jenis costing, dan ada matematika akuntansi. Terakhir itu ada revolusi kedua setelah akuntansi manajemen, isu-isu terkait dengan pengukuran, pengendalian, dan perubahan kurikulum ini menjadi kejadian utama pada periode ini. Kita beralih ke tren yang mempengaruhi akuntansi manajemen. Jadi ada beberapa perubahan yang ada dalam akuntansi manajemen. Jadi akuntansi manajemen ini kan berkembang jalan dengan perkembangan berbagai praktik bisnis yang ada. Awalnya akuntansi manajemen fokusnya pada penentuan biaya dan profitabilitas produk. Namun belakangan ini akuntansi manajemen ini dibuat dan dituntut untuk melakukan penyesuaian terhadap praktik bisnis yang berkembang pada akhir-akhir ini. Yang pertama itu nanti kita lihat dari segi orientasi pelanggan. Kalau dari segi orientasi pelanggan, itu perusahaan kan dituntut fokus pada keunggulan kompetitif, di mana bisa memberikan nilai yang lebih baik kepada pelanggan untuk biaya yang sama atau bahkan untuk yang lebih rendah. Jadi nilai pelanggan ini adalah perbedaan antara nilai yang diterima pelanggan dan yang diserahkan oleh pelanggan. Kemudian dari segi perspektif lintas fungsi, kalau perspektif lintas fungsi ini adalah cara pandang manajemen yang tidak lagi melihat proses penambahan nilai yang terjadi di fungsi terpisah dari proses penambahan nilai yang terjadi di fungsi yang lain. Jadi kalau misal manajemen memiliki perspektif yang sempit dan terpisah antar fungsi, maka proses penciptaan nilai pelanggan yang optimal ini tidak akan tercapai. Yang ketiga yaitu ada kompetisi global. Jadi dua kunci utama persaingan global ini adalah produktivitas dan kualitas. Jadi produk yang dihasilkan dan produktivitas tinggi serta memiliki kualitas yang tinggi yang mampu bersaing di pasar global. Oleh karena itu, maka sistem akuntansi atau sistem informasi akuntansi manajemen ini dituntut untuk menyediakan informasi tentang produktivitas dan kualitas agar dapat bersaing secara global. Yang keempat itu ada manajemen kualitas total. Itu adalah pendekatan yang menuntut perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan produk yang sempurna tanpa cacat yang dapat dihasilkan. Kemudian yang berikutnya lagi ada waktu sebagai elemen kompetitif. Jadi waktu itu adalah elemen krusial dalam setiap tahapan rantai nilai. Kemajuan teknologi informasi. Jadi kemajuan teknologi informasi nantinya akan mendukung pemanufakturan terintegrasi dengan komputer. Kemajuan lingkungan pemanufakturan. Jadi kemajuan teknologi itu juga berdampak penting terhadap lingkungan pemanufakturan ya. Jadi kemajuan teknologi itu akan berdampak kepada sistem penentuan biaya produk, sistem pengendalian perilaku biaya, ketelusuran. Kemudian nanti juga bisa memungkinkan untuk pelaksanaan dari proses just in time dan CIM atau Computer Integrated Manufacturing. Ada lagi untuk pertumbuhan dan deregulasi industri jasa dan manajemen berbasis aktivitas. Peran akuntan manajemen.
Nah, untuk struktur organisasi adalah gambaran tentang aliran kewenangan dan tanggung jawab dalam suatu organisasi. Jadi akuntan manajemen di sini berada pada fungsi controller. Jadi peran controller di sini adalah menyiapkan laporan keuangan, laporan kinerja, perencanaan pajak, pemeriksaan intern, anggaran, dan laporan lain untuk kepentingan internal dan eksternal dari perusahaan itu sendiri. Profesi akuntan manajemen. Profesi akuntansi ini berkembang sejalan dengan perkembangan dunia usaha. Kalau profesi akuntan manajemen merupakan salah satu jenis profesi di bidang akuntansi. Jadi di Indonesia, organisasi yang menaungi profesi akuntan manajemen adalah Institut Akuntan Manajemen atau IAMI. Jadi IAMI ini adalah salah satu bagian dari IAI yang dimana IAMI ini beranggotakan akuntan manajemen. Jenis akuntan lain itu ada akuntan publik, akuntan pemerintah, dan akuntan pendidik. Terakhir itu ada kode etik akuntan. Di Indonesia, Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia itu menyusun standar etika yang menggambarkan perilaku etis dari akuntan manajemen. Akuntan manajemen itu dituntut untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak jalan dengan etika ini. Jadi berikut ada standar etika akuntan manajemen, yaitu yang pertama itu ada kompetensinya, kemudian kerahasiaan, integritas, objektivitas, serta resolusi konflik dari etika. Jadi kode etik ini penting karena merupakan pedoman berperilaku bagi seseorang dalam menjalankan profesinya. Itu untuk kode etik seorang akuntan. Jadi demikian untuk materi di bagian awal, sekedar mengenal akuntansi manajemen. Semoga materinya bisa tersampaikan dengan baik. Terima kasih, sampai bertemu kembali minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya.